Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara Jemaat Mesbah Doa. Dimanapun berada pada malam hari ini, mari kita mau sama-sama datang untuk kita sama-sama menyembah Tuhan. Kita mau siapkan menit-menit ke depan, kita mau fokus, kita mau menikmati hadirat Tuhan pada malam hari ini. Biar hadirat Tuhan memenuhi setiap kita dimanapun kita berada. Karena saya percaya di dalam hadirat Tuhan ada kesembuhan. Di dalam hadirat Tuhan ada pemulihan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat malam hari ini. Jikalau kami masih diberikan kesempatan untuk kami boleh datang menghadap tahta-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan buat anugerah kasih setia Tuhan yang sungguh nyata di dalam kehidupan setiap kami. Malam hari ini kami mau menikmati Tuhan secara pribadi. Bukan karena rutinitas, tetapi kami mau Tuhan di dalam setiap keseharian kami menikmati selalu kasih-Mu ya Tuhan. Menikmati hadirat-Mu. Karena kami percaya saat kami berada di dalam hadirat-Mu ada satu kekuatan yang baru yang Tuhan nyatakan. Terima kasih Bapa Surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Kami datang malam hari ini dengan pujian penyembahan kami. Mari kita sama-sama sembah Dia. Mari kita datang dengan ucapan syukur. Mari nyatakan syukur-Mu kepada Tuhan malam hari ini. Tuhan terima kasih. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur kepadamu. Kami bersyukur Bapa. Engkau sungguh baik. Segala pujian bagimu, segala hormat hanya bagi nama-Mu Tuhan. Segalanya segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur, segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidup kami ya Tuhan. Hidupku kini kami datang sujud di hadapan-Mu ya Tuhan. Di hadapan-Mu memuji-Mu, menyembah-Mu, menyembah-Mu. Yesus, kami sembah Engkau ya Tuhan. Menyembah-Mu, segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu. Syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini kami datang sujud di hadapan-Mu ya Tuhan. Di hadapan-Mu memuji-Mu, menyembah-Mu ya Tuhan. Menyembah-Mu Yesus, ku menyembah-Mu. Mari lebih lagi. Segala pujian syukur bagi-Mu.
hadir, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu ya Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. Kami sembah Engkau ya Tuhan, segala pujian hormat hanya bagi-Mu Yesus. Kau yang layak disembah, Kau yang layak disembah Yesus. Segala pujian syukur bagi-Mu. Engkau hadir di dalam hidup kami ya Tuhan, dalam hidupku. Kini kami datang sujud menyembah-Mu ya Yesus, di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian hanya bagi-Mu. Oh Yesus, syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidup kami, Kau hadir dalam hidupku. Kini kami datang sujud menyembah-Mu ya Tuhan, di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. Oh, kami sembah Engkau. Mari datang padanya malam hari ini. Biarlah hadirat-Mu memenuhi setiap kami ya Tuhan. Biarlah kuasa-Mu ya Tuhan Kau nyatakan atas setiap kami ya Tuhan Yesus. Oh Tuhan, kami datang menyembah-Mu, kami datang menyembah-Mu Yesus. Dengan segenap hati kami datang menyembah. Kami mau selalu bersyukur di dalam segala hal. Terima kasih. Kami mau selalu bersyukur di dalam segala kondisi kami. Terima kasih Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur. Mari bersyukur pada Tuhan. selalu bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur. Mari bersyukur. Selalu bersyukur. Kami mau bersyukur ya Tuhan. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur.
bersyukur. Kau Bapa yang setia. Kau Tuhan yang Terima setia, kasih ya Tuhan yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Engkau Bapakku yang Kau setia, Bapakku yang setia. Mari bersyukur lebih lagi. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang tak pernah meninggalkan kami. yang setia, Oh Yesus, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kau Tuhan yang setia, Kami bersyukur. yang tak pernah tinggalkan kami. Kami mau selalu bersyukur Tuhan Kebaikan di dalam segala kondisi kami. Kami mau mengucap syukur Haleluya. Oh Bapa yang Terima kasih baik, Tuhan. terima kasih. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Mari naikkan pujian Kau ini Tuhan yang dengan segenap setia, hati. yang selalu Naikkan ucapan menopang. syukurmu pada Ku Tuhan. mau selalu Terima kasih, bersyukur, terima kasih Tuhan Yesus. selalu bersyukur. Kau Bapa kami yang Kau setia. Bapakku yang Sekali lagi, setia. mari bersyukur, bersyukur. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Mari bersyukur Ku mau kepadanya. selalu bersyukur, Jesus. selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Lebih lagi bersyukur, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang Kau Tuhan yang setia, terima kasih Tuhan. yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, Kami mau bersyukur. selalu bersyukur. Oh Yesus, Kau Bapakku yang setia. Hati kami selalu bersyukur. Terima kasih, Tuhan, buat kasih setiamu. terima kasih Yesus. Buat kasih setiamu. Terima kasih Tuhan. Kami datang bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami mau menikmati Terima kasih dan kasih. hadirat-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada, kami percaya bahwa kuasa-Mu Terima kasih ya menggali, Tuhan. menjangkau setiap kami Tuhan. Sumber Haleluya. kekuatan kami. Sebab itu kami mau katakan, ku bersyukur Bapa Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, oh, Buat kasih setiamu di dalam hidupku. hati kami Ku bersyukur. bersyukur. Terima kasih Tuhan.
kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, oh, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Mari naikkan pujianmu, nyatakan ku bersyukur Bapa. Setiap hari kami nyatakan sebab kasih setiamu tidak pernah berakhir Tuhan. Setiap hari kami mengalami kebaikan, setiap hari kami mengalami pertolongan Tuhan. Terima kasih. Ku pujian, hormat dan kemuliaan bagimu Bapa. Terima kasih untuk setiap kebaikan yang kami terima sepanjang hari kami. Terima kasih untuk semua yang Tuhan perbuat atas hidup kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Oh, kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan pujian kami sekali lagi kata. Ku bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu sepanjang hidup kami Tuhan. Dalam kami mengalami kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Amin. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Bapa, ku bersyukur kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Setiap hari kami nyatakan ku bersyukur Tuhan. Terlalu baik bagiku. Buat kasih setiamu Tuhan di dalam hidupku. Terima kasih Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam ini Tuhan, kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Dalam nama Yesus kami buka hati bagi firman-Mu. Kami percaya firman Tuhan sanggup mengubah hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya.
Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu yang terkasih. Kita berjumpa kembali di Mesbah Doa. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, walaupun keadaan sedang tidak baik, tapi hati kita, iman kita tetap baik di dalam Tuhan Yesus. Iya, kita akan sama-sama mendengarkan kesaksian yang sudah masuk sebelum kita melanjutkan firman Tuhan. Ya, biarlah hati kita senantiasa bersyukur Bapak Ibu kepada Tuhan ya, agar kita hari-hari ini semakin melihat jalan Tuhan terbuka bagi kita. Iya, saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk. Selamat malam Ibu Debbie, salam kenal. Nama saya Iren dari Bandung. Saya mau bersaksi Bu, ya di masa-masa COVID saya baru mendengar khotbah-khotbah Ibu. Dan lama-kelamaan akhirnya saya menjadi ketagihan. Sehingga saya menjadi pendengar rutin Mesbah Doa dan juga Mesbah Syukur. Saya mengucap syukur karena saya banyak diubahkan dan saya lebih mengerti bagaimana menjadi Kristen yang sesungguhnya. Selama saya menikah 21 tahun, suami saya jarang ke gereja. Bisa dihitung dengan jari. Karena bagi dia orang-orang di gereja itu punya banyak sifat yang jelek. Saya sudah menyerah dan akhirnya saya juga membiarkannya. Karena kalau saya ajak dia ke gereja, hal itu justru membuat kami sering bertengkar. Yang bisa saya lakukan hanyalah menangis berlutut di kaki Tuhan. Seperti yang selalu Ibu ajarkan untuk kita mencari Tuhan secara pribadi. Hingga suatu hari ya Tuhan bekerja ketika saya iseng mengajak dia ke gereja. Karena dia sudah bangun saya berkata gereja yuk. Dan dia langsung mandi dan akhirnya kami berangkat ke gereja. Sepanjang ibadah tidak henti-hentinya saya mengucap syukur kepada Tuhan. Saya katakan terima kasih Tuhan engkau sudah mendengar doa-doaku. 2 minggu kemudian saat dia sedang tertidur nyenyak, saya dan anak-anak pergi ke gereja tanpa membangunkannya. Sepulang kami dari gereja dia berkata, kenapa gak bangunin aku untuk ke gereja? Luar biasa ya Bu, jamahan Tuhan, saya percaya semakin lama dia akan semakin diubahkan. Bahkan saat-saat ini saya melihat kemenangan dalam dirinya. Sekalipun ya dia sedang ada banyak masalah di pekerjaannya. Yang sebelumnya dia emosian, ya sekarang dia banyak berubah. Puji Tuhan, terima kasih Ibu. Semoga Ibu dan keluarga selalu diberi kesehatan dan semakin banyak jiwa-jiwa yang mengenal Yesus secara pribadi. Amin, amin, amin. Dahsyat dan luar biasa. Ya, itulah Tuhan kita. Dia selalu mendengar doa orang-orang yang berseru kepada Dia. Karena itu jangan pernah berhenti. Ya, istri-istri kalau hari ini suamimu belum bertobat tetaplah berdoa. Orang tua kalau ini anakmu hari-hari ini belum bertobat tetaplah berdoa. Sebaliknya anak-anak kalau ada orang tuamu yang belum bertobat tetaplah berdoa agar mereka juga mengalami pertobatan. Sebab kalau sudah tiba waktunya maka Tuhan pasti akan menjawab doa-doa kita. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Ya, kemarin kita sudah selesai dengan akhirnya tabut Allah dicuri oleh orang Filistin, dibawa ke kota mereka. Dan ya apa yang terjadi ya ketika dilihat orang-orang Asdod. Akhirnya ternyata tabut itu membawa penyakit, kematian. Akhirnya mereka menyadari dan berkata ya mungkin Tuhan marah karena kita sudah memindahkan tabut itu. Sehingga akhirnya mereka pindahkan tabut itu dari kota ke kota, dipindahkan ke Gad, dipindahkan, tapi selalu yang terjadi kematian dan kematian sampai akhirnya mereka berkumpul semua para tua-tua ya orang Filistin dan mereka bersepakat untuk mengembalikan tabut Allah itu ke kota Israel, ke orang Israel. Sekarang kita sudah di 1 Samuel pasal yang ke-6, tabut dikembalikan kepada orang Israel. Setelah 7 bulan lamanya tabut Tuhan itu ada di daerah orang Filistin, maka orang Filistin itu memanggil para imam dan para petenung. Lalu berkata kepada mereka, apakah yang harus kami lakukan dengan tabut Tuhan itu?
Beritahukanlah kepada kami bagaimana kami harus mengantarkannya kembali ke tempatnya. Ayat 3, lalu kata mereka, apabila kamu mengantarkan tabut Allah Israel itu, maka janganlah kamu mengantarkannya dengan tangan hampa. Melainkan haruslah kamu membayar tebusan salah kepadanya, kepada Tuhan, maka kamu akan menjadi sembuh dan kamu akan mengetahui mengapa tangannya tidak mundur daripadamu. Sesudah itu bertanyalah mereka, apakah tebusan salah yang harus kami bayar kepadanya? Nyahur besar itu Tuhan. Jawab mereka, menurut jumlah raja-raja kota orang Filistin, 5 borok emas dan 5 tikus emas. Sebab tulah yang sama menimpa kamu sekalian dan raja-raja kotamu. Jadi buatlah gambar borok-borokmu dan gambar tikus-tikus yang merusak tanahmu. Sampaikanlah hormat kepada Allah Israel. Mungkin ia akan mengangkat daripada Allahmu dan daripada tanahmu tangannya yang menekan dengan berat. Ya Bapak Ibu, kita lihat akhirnya orang Filistin bertanya bagaimana cara mereka akan mengembalikan tabut itu kepada orang Israel. Lalu mereka panggil ya imam-imam dan para tua-tua dan para tukang sihir ya untuk memberitahu bagaimana cara, lalu mereka memberikan jawaban, jika engkau ingin mengembalikan tabut itu maka engkau harus mempersembahkan korban bakaran, korban ya dikatakan di sana korban ya bakaran kepada Tuhan ya, dan dikatakan kamu harus membayar tebusan salah kepadanya ya. Dan mereka bertanya, apa itu yang kau harus membawa emas sebagai ya persembahan, dan dikatakan di sana ya engkau harus membuat juga ya tikus emas dan borok emas. Dan ayat yang ke-6 berkata di sana, mengapa engkau berkeras hati sama seperti orang Mesir dan Firaun berkeras hati? Bukankah mereka membiarkan bangsa itu pergi ketika ia mempermain-mainkan mereka? Oleh sebab itu ambillah, siapkanlah sebuah kereta baru dengan 2 ekor lembu yang menyusui dan belum pernah kena kuk. Pasanglah kedua lembu itu pada kereta, tetapi bawalah anak-anaknya kembali ke rumah supaya jangan mengikutinya lagi. Kemudian ambillah tabut ya, muatkanlah itu ke atas kereta dan letakkanlah benda-benda emas yang harus kamu bayar kepadanya sebagai tebusan salah ke dalam suatu peti di sisinya. Dan biarkanlah tabut itu pergi. Perhatikanlah, apabila tabut itu mengambil jalan ke daerahnya, ke Bet Semes, maka dialah itu yang telah mendatangkan malapetaka yang hebat ini kepada kita. Dan jika tidak, maka kita mengetahui bahwa bukanlah tangannya yang telah menimpakan kita ya, dan ini hanya kebetulan saja terjadi kepada kita. Demikian diperbuat orang-orang itu, mereka mengambil 2 ekor lembu yang menyusui, dipasangnya padanya dia kereta, tetapi anak-anaknya ditahan di rumah. Dan mereka meletakkan ya dikatakan tabut Tuhan ke atas kereta, juga peti berisi tikus-tikus emas dan gambar benjol-benjol yang dan gambar benjol-benjol mereka. Lembu-lembu itu langsung mengikuti jalan ke Bet Semes melalui satu jalan raya sambil menguak dengan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, sedang raja-raja kota orang Filistin itu berjalan di belakangnya sampai ke daerah Bet Semes. Orang-orang Bet Semes sedang menuai gandum di lembah. Ketika mereka mengangkat muka, maka tampaklah kepada mereka tabut itu, lalu bersukacitalah mereka melihatnya. Ayat yang ke-14, karena itu sampai ke ladang Yosua orang Bet Semes itu dan berhenti di sana. Di sana ada batu besar. Mereka membelah kayu kereta itu dan mereka mempersembahkan lembu-lembu sebagai korban bakaran kepada Tuhan. Orang-orang suku Lewi menuntun tabut Tuhan dengan peti yang ada di sebelahnya, yang di dalamnya ada benda-benda emas itu, lalu menaruhnya di atas batu besar. Dan pada hari itu orang-orang Bet Semes mempersembahkan korban bakaran dan korban sembelihan kepada Tuhan.
Ketika kelima raja kota Filistin melihat hal itu, pulanglah mereka ke Ekron pada hari itu juga. Jadi kita melihat untuk mengembalikan tabut itu pun tidak boleh sembarangan. Ya. Dan ya kita lihat di situ dikatakan bahwa harus mempersembahkan korban penghapus dosa. Apa yang dianggap akan dicapai dengan memberi korban penebus salah ini atau penghapus dosa, ini adalah satu sikap yang wajar ya terhadap kesulitan di dalam agama orang Kanaan. Orang Filistin berpikir masalah-masalah mereka adalah akibat dari kemarahan dewa-dewa mereka. Jadi orang Filistin berpikir bahwa masalah-masalah mereka yang timbul itu adalah akibat dari kemarahan dewa mereka. Karena mereka telah mengambil tabut dan sekarang mereka berusaha melakukan segala upaya untuk mereka mengembalikan tabut itu ya dan menenangkan Allah ya atau dewa-dewa mereka. Para petenung mungkin membantu memilih persembahan yang mereka anggap bisa menyenangkan ya Allah mereka, tetapi persembahan itu berisi gambar-gambar borok dan tikus, bukan jenis korban penebus salah yang ditentukan di dalam hukum-hukum Allah. Betapa mudahnya merancang metode ya kita sendiri untuk mengakui Allah daripada melayani Dia dengan cara-cara yang diwajibkan oleh Tuhan. Perhatikan mereka disuruh mempersembahkan korban penebus salah tapi dengan ya tikus emas dan juga gambar borok-borok emas. Ya, dan bangsa Filistin berpikir ya nasihat dari tukang sihir itu benar. Padahal itu semua ya tidak sesuai dengan cara-cara Tuhan. Ayat 7 ya kita melihat di sana tadi akhirnya imam-imam dan petenung-petenung Filistin merancang sebuah tes untuk mengetahui apakah Allah adalah benar-benar pribadi atau oknum yang menyebabkan kesulitan yang terjadi di antara mereka ya. Selama mereka berhadapan dengan orang Israel sehingga mati semua, apakah karena memang Tuhan Allah Israel? Ya, dan 2 lembu betina yang baru saja melahirkan ditambatkan di sebuah gerobak dan dikirim ke perbatasan Israel dengan mengangkut tabut perjanjian. Lembu betina yang meninggalkan anaknya yang masih menyusui tentu harus melawan semua naluri keibuannya. Hanya Allah yang berkuasa atas hukum alam yang bisa menyebabkan hal ini terjadi. Allah mengirimkan lembu-lembu betina ke Israel bukan supaya ya mereka lulus dari tes yang dirancangkan oleh orang Filistin, melainkan untuk menunjukkan kepada semua orang tentang kuasa Tuhan yang ajaib ya. Jadi mereka mengambil ya 2 ekor lembu dan mempersembahkannya kepada Tuhan. Ya, dan kita lihat ya di sana apa yang terjadi, orang Israel mempersembahkan ya korban itu padahal tidak sesuai dengan apa yang ya dari Tuhan. Mereka mengambil 2 ekor lembu yang menyusui, dipasangnya pada kereta, tetapi anak-anak ditahan di rumah. Mereka meletakkan tabut Tuhan ke atas kereta juga dengan peti-peti berisi tikus-tikus emas dan gambar benjol-benjol mereka. Lembu-lembu itu langsung mengikuti jalan ke Bet-Semes melalui satu jalan raya dengan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ya, orang Bet-Semes sedang menuai gandum di lembah. Ketika mereka mengangkat muka, maka tampaklah kepada mereka tabut itu, lalu bersukacitalah mereka ya melihatnya. Karena itu sampai ke ladang Yosua orang Bet-Semes itu dan berhenti di sana. Di sana ada batu besar ya, dan mereka membelah kayu. Karena itu mereka mempersembahkan lembu-lembu sebagai korban bakaran kepada Tuhan. Orang-orang suku Lewi menurunkan tabut Tuhan dengan peti yang ada di sebelahnya yang di dalamnya ada benda-benda emas itu, lalu menaruhnya di atas batu besar itu. Dan pada hari itu orang-orang Bet-Semes mempersembahkan korban bakaran dan korban sembelihan kepada Tuhan. Ketika kelima raja kota orang Filistin datang melihat hal itu, pulanglah mereka ke Ekron pada hari itu juga. Ya, ayat 17, inilah benjol-benjol emas yang dibawa orang Filistin kepada Tuhan sebagai tebusan salah. Dari Asdod 1, dari Gaza 1, dari Askelon 1, dari Gad 1, dari Ekron 1.
Lagi tikus-tikus emas menurut jumlah segala kota-kota Filistin, kepunyaan kelima raja kota itu. Baik kota-kota yang berkubu maupun di susun-susun sekitarnya, dan batu besar yang di atasnya diletakkan dengan batu Tuhan. Ya, yang di atasnya diletakkan mereka tabut Tuhan di ladang Yosua, orang Bet-Semes itu adalah saksi sampai hari ini. Kita melihat di sini ya, akhirnya mereka menganggap ya bahwa Allah yang mereka sembah selama ini, Allah orang Filistin ya, itu ternyata tidak berkuasa Allah Israel. Ya, dan akhirnya tabut itu diangkat, ya mereka ketakutan karena membawa malapetaka. Ya, dikatakan di sana, ya akhirnya mereka mempersembahkan semua. Inilah benjol-benjol emas yang dibayar oleh orang Filistin. Ya, dikatakan kepada Tuhan sebagai tebusan salah dari Asdod 1, Gaza 1, ya seperti tadi yang diminta. Tikus-tikus emas itu menurut jumlah segala kota Filistin, kepunyaan kelima raja kota itu, baik kota-kota berkubu maupun dusun-dusun sekitarnya, dan batu besar yang di atasnya diletakkan mereka tabut Tuhan di ladang Yosua orang Bet-Semes itu adalah saksi sampai hari ini. Ayat 19, dan ia membunuh beberapa orang Bet-Semes karena mereka melihat ke dalam tabut Tuhan. Ia membunuh 70 orang dari rakyat itu. Ya, rakyat berkabung karena Tuhan telah menghajar mereka dengan dahsyatnya. Dan orang-orang Bet-Semes berkata, siapakah yang tahan berdiri di hadapan Allah yang Maha Kudus? Ya, kepada siapakah ia akan berangkat meninggalkan kita? Lalu mereka mengirimkan utusan kepada penduduk Kiryat Yearim dengan pesan, orang Filistin telah mengembalikan tabut Tuhan, datanglah dan angkutlah ya itu kepadamu. Kita melihat Bapak Ibu ya, mengapa orang tewas karena melihat ke dalam tabut Tuhan. Bangsa Israel telah mendewakan tabut itu. Mereka berusaha untuk memanfaatkan kekuatan Allah menggunakan untuk tujuan-tujuan mereka sendiri dan bukan tujuan Tuhan ya. Tetapi Tuhan semesta alam tidak bisa dikendalikan oleh manusia. Untuk melindungi bangsa Israel dari kuasanya, Allah memperingatkan mereka untuk untuk tidak memandang kepada benda-benda sehingga dijadikan itu benda berhala lagi ya, dan bukan kepada Tuhan. Ya, mereka datang melihat ya, hanya orang-orang Lewi yang diizinkan memindahkan tabut Tuhan. Karena ketidaktaatan mereka, Allah melakukan penghukuman yang ia janjikan. Allah tidak bisa membiarkan bangsa Israel mengira bahwa mereka bisa memanfaatkan suasananya untuk tujuan-tujuan mereka sendiri. Kita lihat di sini, Allah tidak mungkin membiarkan mereka itu ya mengabaikan ya, atau membiarkan mereka mengabaikan perintah-perintahnya dan masuk ke dalam hadiratnya dengan sembarangan. Allah menghendaki ya siklus hidup yang baik dan juga terhormat, agar kita juga boleh dihormati ya oleh orang lain. Jadi Tuhan tidak mau ya bangsa itu memiliki tujuannya sendiri dan mengabaikan peringatannya, tetapi Tuhan mau hidup kita itu hidup yang bermoral. Allah tidak membunuh orang-orang Bet-Semes karena dia kejam. Allah membunuh mereka karena ya kalau ia mengabaikan dosa kesombongan mereka, maka ia akan mendorong seluruh bangsa itu masuk kepada kesombongan. Ya, dan akhirnya mereka semua berkabung karena kematian itu ya, dan akhirnya dikatakan di sana, siapakah yang tahan berdiri di hadapan ya Allah ya, dan dikatakan kepada siapakah ia akan berangkat meninggalkan kita. Lalu mereka mengirim utusan kepada penduduk Kiryat Yearim dengan pesan, orang Filistin telah mengembalikan tabut itu ya, dan kita melihat akhirnya tabut itu dikembalikan kepada bangsa Israel dan mereka ya mengalami ketenangan karena ketakutan bahwa tabut itu membunuh banyak orang. Karena itu Bapak Ibu, tetaplah setia kepada Tuhan ya, dan carilah perkenanan Tuhan. Mari kita renungkan firman ini, kita tundukkan kepala, kita berdoa.
Terima kasih Bapa, Engkau memberkati seluruh anak-anak-Mu yang setia mencari wajah-Mu, terutama mendengar firman Tuhan malam ini. Biar kuasa salib Kristus, kuasa kebangkitan Kristus, kuasa perubahan itu ada dalam hidup kami. Engkau lepaskan yang terikat dari dosa, sembuhkan yang sedang sakit. Tuhan, biarlah mereka terus sungguh-sungguh mencari Engkau. Berkati Tuhan untuk semua mereka yang dalam pergumulan hidup, Tuhan, menjadi jawaban, rumah tangga, keterikatan dosa, ya bahkan apapun pergumulan hidup kami, keuangan, Tuhan turut bekerja. Berdoa bagi mereka rindu punya keturunan, bukakan kandungan yang tertutup. Kami mengangkat tangan bagi bangsa dan negara kami Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, Tuhan jamah dan lawat. Berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada, TNI, Polri, Tuhan juga memberkati. Terima kasih buat anugerah-Mu malam ini. Kami melepaskan berkat untuk semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Biarlah lawatan Tuhan boleh tercurah, terjadi di antara semua bangsa-bangsa, sehingga hujan pertobatan tercurah di atas bumi ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, kami tahu Engkau menyertai kami. Tidak satu pun Engkau tinggalkan perbuatan tangan-Mu atas kami. Mari buka hati dan tangan-Mu Bapak Ibu, karena itu terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai malam ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel.